Lalu tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan Jakarta diasosiasikan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan tuh nggak betul juga sih. Tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet jalanlah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ. Nah, Sebenarnya saya nggak mau bahas ini sih, tapi ramai juga diperbincangkan di media sosial dan juga di media-media online mengenai pernyataan dari Pak Anies yang mengatakan Jakarta macet, nggak betul, jalan jam 2 pagi. Jadi beliau mengatakan bahwa Jakarta jam 2 pagi itu nggak macet. Jadi konteksnya adalah beliau sedang menghadiri sebuah pertemuan Zoom membahas sebuah buku tentang Jakarta dan di sana ada gambar Jakarta yang macet. Lalu beliau mengatakan bahwa Jakarta nggak macet kalau jam 2 pagi. Ya, sebenarnya beliau bercanda sih ya. Sebenarnya saya nggak mau terlalu membahas, tapi ramai juga diperbincangkan. Masuk ke Detik News dengan judul Canda Anies, .2 Jakarta macet, nggak betul, jalanlah jam 2 pagi. Ini saya bacakan sedikit beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta sering mendapatkan citra tentang kemacetan. Anies tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Anies mengatakan hal itu dalam acara launching buku Potret Jakarta 2020, Kolaborasi Melawan Pandemi, yang disiarkan secara virtual pada hari Sabtu. Anies melontarkan penilaiannya soal kemacetan DKI Jakarta sambil melihat karya-karya fotografi dalam buku yang diluncurkan itu. Lalu tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan macet. Jalan-jalan di Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih. Tergantung jamnya, kata Anies. Menurut Anies, di jalan di DKI Jakarta sepi pada jam 2 pagi. Ia pun bergurau sambil mengajak peserta peluncuran buku jalan pada jam 2 pagi agar terbebas dari macet. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi, jadi kalau bebas macet jalanlah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ. Selain itu, Anies juga menyoroti sebuah foto dalam Potret Jakarta 2020 yang menampilkan gambar gedung Wisma Atlet Jakarta. Ia menilai foto tersebut akan tetap bertahan di masa depan karena menjadi tempat sejarah masa pandemi COVID-19. Ya, lalu dia juga mengomentari juga beberapa bagian lain soal buku tersebut. Ini di Detik News cukup banyak yang komentar ya. Ada sekitar 995 komentar. Ya, saya sebenarnya tidak mau memberikan pernyataan yang langsung soal pernyataan Pak Anies ini karena menurut saya ini konteksnya bercanda. Namun yang mungkin penting untuk kita bahas pada video ini adalah tentang konsep kemacetan dan juga bagaimana cara menuntaskan kemacetan. Ya tentunya kemacetan itu timbul dari ruas jalan yang terlalu sempit, yang terlalu sedikit dibandingkan dengan laju pertumbuhan transportasi pribadi seperti mobil dan motor. Semakin banyak mobil dan motor, semakin sedikit ruas jalan, yang terjadi pasti adalah kemacetan. Dan itu yang terjadi di Jakarta sekarang. Tentu solusinya adalah transportasi umum. Itu tidak ada lagi solusi yang lebih mutakhir lagi. Transportasi umum pun harus yang berbasis massal. Artinya ada yang namanya MRT, lalu ada juga yang namanya busway, lalu ada juga transportasi umum yang memang tidak berbasis massal ya, seperti taksi, bahkan Gojek, dan bahkan di masa kepemimpinan Pak Anies sekarang ada yang namanya Jaklingko atau dulu namanya OKO Trip. Saya seringkali dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Jaklingko ini konsepnya bagus. Saya setuju bahwa perlu ada
bentuk transportasi umum yang bisa menjalar ke gang-gang di Jakarta. Jakarta ini berbeda dengan kota-kota lain. Jakarta ini penuh dengan gang, penuh dengan jalan-jalan sempit. Jadi butuh sekali ada moda transportasi umum yang bisa menjalar masuk ke setiap gang dan jalan sempit yang ada di Jakarta. Itulah mengapa konsep Jaklingko menjadi suatu hal yang menarik bagi saya. Tapi tentunya yang saya kritisi adalah karena armadanya yang menurut saya masih kurang dan jauh dari target yang sudah ditetapkan oleh Pak Anies sendiri. Butuh banyak mobil transportasi umum berbasis angkot di Jakarta ini ya, yang diintegrasikan dengan Jaklingko, diintegrasikan dengan busway, sehingga selama ini transportasi umum yang berupa angkot itu yang dinilai negatif oleh masyarakat mungkin gitu kan, karena sering ngetem sembarangan, bisa menjadi transportasi umum yang baik. Justru dia menjadi transportasi umum yang membantu masyarakat Jakarta. Nah, selain itu penting juga kita untuk memberikan disentif kepada mereka yang sering menggunakan transportasi pribadi. Kalau misalnya seluruh rencana kita dalam membangun transportasi umum mulai dari MRT, busway, dan transportasi umum yang lain sudah bagus, sudah terintegrasi, sudah murah, sudah nyaman, sudah aman, maka penting untuk kita juga memikirkan bagaimana caranya menekan laju transportasi pribadi. Salah satunya adalah dengan memberikan disentif pada mereka yang masih menggunakan transportasi pribadi. Timbullah yang namanya IRP misalnya, yaitu adanya pungutan berupa uang gitu kepada transportasi pribadi yang melintasi beberapa jalan protokol atau mungkin jalan-jalan lain di Jakarta. Jadi uangnya itu diambil lalu berfungsi untuk memberikan disentif pada transportasi pribadi. Diharapkan mereka yang menggunakan transportasi pribadi akan berpindah ke transportasi umum dengan adanya disentif pada mereka yang menggunakan transportasi pribadi. Ya, jadi selain IRP ada juga misalnya biaya parkir dinaikkan dan lain-lain, banyak model-model yang bisa digunakan untuk memberikan disentif. Di sisi yang lain, transportasi umum harus kita terus berikan insentif. Artinya semakin banyak orang yang nantinya akan menggunakan transportasi umum. Begitu. Nah, kalau di masa depan ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya transportasi pribadi itu menggunakan elektronik, menggunakan self-driving control gitu, mekanisme self-driving seperti Tesla yang sudah ada sekarang, namun nanti lebih canggih lagi, transportasi pribadi tidak akan menyebabkan kemacetan karena tidak perlu lagi ada yang namanya lampu merah. Tidak perlu lagi ada yang namanya berhenti-berhenti yang tidak perlu gitu. Seringkali kan kemacetan itu kan terjadi karena kemampuan menyetir manusia yang tidak efisien. Jadi dia berhenti secara mendadak atau tidak pas sehingga menyebabkan kemacetan yang beruntun di belakang. Lalu ada lampu merah juga menyebabkan kemacetan singkat gitu kan. Nanti kalau misalnya semua sudah berbasis self-driving, maka tidak perlu lagi adanya lampu merah. Dia mobil-mobil dan motor-motor akan mendeteksi kendaraan yang ada di samping dan juga depan belakang sehingga tidak saling bertabrakan. Tapi itu mungkin masih jauh sekali. Yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana kita membangun transportasi umum kita, membangun MRT, LRT, Jaklingko, dan juga mengintegrasikan transportasi yang lain seperti Gojek dan juga taksi agar nantinya masyarakat DKI Jakarta akan berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda suka video ini, subscribe, like, dan share untuk
melihat video-video selanjutnya. Terima kasih.